Prawiro Taman itu emang kayaknya belum habis ya, nggak akan ada habisnya kalau ngomongin tentang hotel-hotel murah. Ini aku dapat lagi penginapan murah, harganya cuma 50 ribuan. Aku dapat dari Agoda, harganya segini. Namanya adalah Gorga Hostel Yogyakarta. Yang mau explore area Prawiro Taman wajib banget kesini ya. Oke, kembali area Prawiro Taman tuh nggak pernah habis untuk kita explore karena banyak banget hotel-hotel murah, penginapan murah. Kali ini khusus buat sahabat backpacker yang pengen banget backpackeran. Kemudian area Prawiro Taman itu jadi salah satu fokusnya. Silakan bisa pilih Gorga Hostel Yogyakarta. Dari Gapura Prawiro Taman tinggal ngikutin jalan aja lurus terus sampai nanti ketemu dengan Circle K Convenience Store yang ini. Apa ya, para bule tuh kalau beli bir rata-rata di sini ya. Tinggal langsung aja sebelah CK itu ada gang masuk. Tulisannya di situ adalah Oke Baik Hostel. Ini kayak minggu depan kita akan explore juga Oke Baik Hostel karena sebelahan nih dengan Gorga Hostel Yogyakarta. Ini tinggal lurus aja ngikutin jalan masuk gang. Ini kalau bawa motor sih bisa parkir depan. Tapi kalau bawa mobil agak PR banget ya karena ini masuk ke dalam gang. Tapi bonusnya adalah kita kayak ngerasa tenang, ngerasa nggak bising begitu. Bahkan aku nggak denger suara azan sama sekali ya saking heningnya. Nanti ada patokan Kazan Hotel masih masuk terus. Kurang lebih sekitar 50 meter ketemu langsung dengan Gorga Hostel Yogyakarta. Patokannya adalah ini, ada arca berbentuk wajah gede banget di depan rumahnya ya. Jadi ini kayak kalau aku ngeliat sih kayak rumah yang disewakan atau disulap jadi penginapan khusus backpacker. Karena untuk lantai 2 itu khusus buat backpacker. Lantai satunya itu ada beberapa kamar private, kalau nggak salah 2 atau 3 gitu. Ini petunjuknya gampang banget. Pokoknya ada yang apa sih ini memorable. Bule-bule tuh sering banget foto pakai ini backgroundnya karena artsy gitu. Terus ada tulisan Gorga Prawiro Taman. Jadi ini beneran di kawasan atau di jantung Prawiro Taman. Kalau misalkan mau cari nuansa nightlife-nya Prawiro Taman juga dekat. Kalau mau cari convenience store juga dekat. Cari tempat makan yang murah-murah juga masih banyak gitu di area Prawiro Taman. Kita langsung masuk, buka gerbang yang memang ditutup ketika malam hari tapi nggak pernah dikunci. Ini ada 4 kursi kalau kita pengen banget ngobrol sama tamu lain gitu ya, bisa ngerokok di sini. Dan ini sebenarnya kayak teras rumah biasa sih. Kemudian ada kursi juga terbuat dari bahan recycle. Masuk ke dalam rumah langsung ketemu dengan meja resepsionis. Ini beneran kayak minimalis banget meja resepsionnya dan nggak ada petugas standby. Tapi di situ kita kayak ditinggalin nomor HP gitu. Kalau misalkan mau kontak apapun gitu, in case ada apa-apa kita bisa langsung WhatsApp ke petugasnya. Di sini juga udah ada keterangan nih, banyak banget paket tour yang mungkin kita bisa pilih. Tapi ini kebanyakan apa yang disukai sama bule sih ya. Juga lumayan murah. Aku juga kaget ternyata tour di Jogja itu tuh murah loh untuk urusan trip and experience gitu. Ini juga langsung ada di teras ya. Tadi sebelah reception itu ada tempat kalau kita kepengen banget tiduran, duduk-duduk gitu bareng sama tamu lain. Sebelahan persis juga ada dining room dan juga ada mini pantry. Tapi again ini self service, komplit peralatan makannya. Bahkan kita bisa bikin kayak sarapan di sini, belanja kemudian dititipin ke kulkasnya juga bisa nih. Karena ini alat makannya juga komplit. Ada juicer juga, aku juga kaget loh. Hostel ada juicernya. Ini juga kalau kita mau sarapan di sini, tapi kalau kita kepengen banget request sarapan, ini yang tadi aku bilang ya, ada kulkas kita bisa kayak naruh barang di situ gitu. Ini juga dilengkapi kalau kita masak biar nggak bau asap ya. Itu sudah ada apa sih ini sebutannya, aku lupa. Untuk nyerap asap. Dan kalau kita pengen banget sarapan, nah kita bisa request di sini nih, tinggal ditulis aja mau sarapan apa, nanti petugas akan mengakomodir apa yang kita mau gitu. Tapi ini kebetulan aku dapat di harga 50 ribuan, 57 masih dapat cashback.
Jadi aku nggak dapet sarapan nih Kak Mas Mbak Yutulur semuanya. Tapi udah kayak worth it banget gitu karena aku ngerasa cukup gitu ya. Apa namanya bisa ketemu dengan tamu-tamu lain. Ini kebetulan ketika aku nginep di sini aku ketemu dengan turis asal Amerika Serikat, ketemu turis dari Swedia, kemudian negara-negara Skandinavia, ada Denmark, ketemu Finlandia juga ketemu. Ini beneran kayak homey banget sih aku rasanya, Kak Mas Mbak Yutulur semuanya. Jadi beneran kayak seneng gitu akhirnya bisa ketemu lagi tempat wisata murah, tempat nginep yang murah untuk kita bisa eksplor sama-sama. Kemudian kita langsung ketemu sekarang naik ke atas gitu. Ini tadi juga kalau mau baca-baca bisa. Di sini kalau misalkan kepengen work from hostel, ini udah disediakan juga tempat creative space gitu ya. Kalau kita kepengen banget nugas mungkin atau mungkin kerja, karena kemarin turis dari Swedia dan Denmark itu mereka kayak Zoom meeting tuh dari sini. Internetnya juga wifi-nya kenceng. Jadi ini juga direkomendasikan kalau kepengen banget work from hostel. Nah, Gorga Hostel Yogyakarta ini bisa jadi salah satu alternatifnya. Wifi-nya super kenceng, jadi bisa enjoy dan luasa gitu ya. Yang tadi aku bilang lantai 2 itu adalah dormitory. Nah, ini dormitorinya unik karena untuk dormitory cewek dan cowok itu sebenarnya jadi satu, cuman dibatasi sama pintu. Jadi kalau misalkan kamu pilih dormitory cewek, kamu akan melewati dormitory mixed dorm gitu. Jadi ini agak aneh sih karena kemarin kaget kan, biasanya kita kayak dipikirnya ini cowok doang gitu, kita udah buka-buka semua, ada cewek lewat gitu. Ternyata dormitory ceweknya itu melewati dormitory mixed dormnya gitu. Ini lumayan luas karena di sini di space 1 itu ada 2 kasur. Yang satu nggak pakai sekat, yang satu pakai sekat. Ini nggak tahu nih disediain barbel biar apa ya, kita disuruh olahraga kali ya. Kemudian tanpa pintu, tanpa daun ya, tanpa daun pintu, ini ada 8 kamar dormitory ini, tapi mixed dorm, cowok cewek bisa jadi satu di sini. Tapi kupikir sih awalnya banyak yang ngira ini mungkin dorm cowok kali ya, karena semuanya ketika aku nginep di sini tuh yang ada di sini cowok semua gitu. Nggak taunya dormitory cewek ya ini ada pintu di sebelah kan, kelihatan dari Kak Mas Mbak Yutulur semuanya itu adalah pintu masuk ke dormitory cewek. Aneh. Ada locker juga, lockernya lumayan gede, kalau bawa koper 20 inch masih bisa masuk sih ini sebenarnya. Kemudian nah ini karena mungkin dari besi ya, jadi tank rengket mungkin itu jadi salah satu kekurangannya. Tapi it's okay lah ya Kak Mas Mbak Yutulur semuanya. Harga juga cuman 50 ribuan gitu, kita bisa mendapatkan penginapan yang murah gitu untuk cuman sekedar tidur setelah seharian explore Jogja sih. Kalau menurutku ini masih worth it kok Kak Mas Mbak Yutulur semuanya ya. Di sini komplit dapat kipas angin, dapat juga AC. Kemarin kita cuma nyalain di malam hari. Ya tadi kelihatan banget di sini berarti ada 8 11 tambah 8 19 bunk bed itu kita dapat 2 kamar mandi. PR banget ini waktu mandi memang, karena kebetulan turis-turis itu barengan gitu check outnya, mereka akan ngejar kereta ke Bromo, ke Malang. Jadi kemarin tuh PR banget, mereka kayak buru-buru gitu ya, yang lain untuk segera pakai kamar mandi itu jangan lama-lama.
Karena ya emang sih ini lumayan agak sedikit sih, 8, 11, dalam juga masih ada 8. Kamu akan rasain becek ya, tapi ini air panasnya juara, nunggu nggak perlu lama, kita udah langsung keluar air angetnya. Ini juga keluarnya anget ya, bukan panas banget tapi anget, yang kayaknya ini kalau untuk orang Indonesia udah pas sih angetnya tuh pas banget. Di sini juga ada tempat kalau kita mau duduk-duduk, mau ngerokok, mau ngebir, ada teras juga, balkon di sebelah kamar mandi. Ini sebelahnya kalau kita kepengen banget gosok gigi. Nah ini karena juga cuman satu, wastafelnya kemarin kita tuh gosok giginya di sini sambil duduk gitu. Unik banget sih. Tapi itu dia Kamas Bayu terus semuanya, cerita perjalananku kembali nge-review hostel 50 ribuan. Ini aku dapetnya di Agoda. Silakan bisa cek sendiri kalau kepengen banget ngerasain experience sama kayak aku ya, bisa merasakan hostel murah di Jogja, di jantung Prawiro Taman. Sekali lagi harga cuman 59.000 tapi aku dapat 57.000 tapi aku dapat cashback 9.000 one ya. Jadi kisarannya segitu. Ini benar-benar aku rekomendasikan. Minggu depan kayaknya aku akan nge-review hotel sebelahnya, apakah akan punya penampakan yang sama, karena ini ratingnya beda sih. Semoga sih lebih baik, lebih better dari yang udah aku review ini. Tapi kalau misalkan yang sebelah penuh, ini sih masih recommended lah kalau misalkan mau explore Prawiro Taman, kemudian seharian udah explore Jogja, pulang sampai hostel cuman pengen istirahat, ini beneran aku rekomendasikan. Kalau gitu segini dulu ya nginep series episode kali ini Gorga Hostel Yogyakarta. Sampai ketemu kita di nginep series selanjutnya Kamas Bayu Telur semuanya, setiap hari Kamis jam 12 siang di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo.